saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktunya sudah pas pukul 12, mungkin kita mulai aja ibadah kita pada hari ini. Salam, selamat siang saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dipertemukan kembali dalam pembinaan ibadah rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta. Meski hanya secara virtual, namun ikatan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus pasti selalu ada pada kita. Semoga kita semua dan keluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, perlindungan, dan berkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ibadah ini dapat membawa sukacita bagi kami semua, bagi kita semua. Yang menjadi pelayan firman pada hari ini adalah Ibu Pendeta Dr. Joyce Aneka Rantung MTH, juga dampingi pemandu acara, Saudara Valentino Mokalu MTH, serta song leader dan pianis Saudara John Peter Nenggolan MPD, dan ada persembahan pujian dari Saudari Mary Sinaga dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Sebelum mulai ibadah, mari kita lakukan persiapan ibadah. Nah, ini suaranya dimatiin kan? Cari tempat yang nyaman dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya mohon izin menggunakan masker. Saya Ricky Marjan Mulia, karena saat ini saya juga berada di kantor. Kemudian siapkan sarana ibadah dan mohon tidak mengaktifkan audio. Mohon audio ini di-mute selama ibadah. Namun kami nanti tetap akan menayangkan lagu-lagu dan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dapat mengikutinya dari tempatnya masing-masing dalam kondisi audio mute. Kemudian siapkan diri untuk ibadah dan mohon mengisi absen elektronik yang terdapat pada flyer undangan ibadah dan nanti akan dikirim dari kolom chat. Selanjutnya ibadah akan dipandu oleh pemandu acara Bapak Valentino Mokalu STH. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih, salam damai dalam kasih Kristus bagi kita semua. Shalom. Ya, ada sukacita hari ini tentunya pasti ada dalam kehidupan kita semua. Karena kita percaya bahwa sungguh luar biasa sukacita yang kita rasakan, yang Tuhan beri bagi setiap insani yang membutuhkan akan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang telah menganugerahkan sukacita ini ketika kita hadir dalam ruang virtual yang menyatukan akan esensi Allah ke dalam kehidupan kita. Maka oleh karena anugerah Tuhan, saat ini kita boleh bersyukur. Oleh karena itu, marilah kita memuliakan Tuhan, karena Dia sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Maka mari saudaraku, saat ini sejenak kita merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, terlepas dari kepenatan akan pekerjaan, dari apa yang kita lakukan sepanjang hidup yang dianugerahkan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian syukur bagi Tuhan, sujud serta sembah kepada Dia, dan tetap terus ada dalam kehidupan kita. Kita mulaikan ibadah di saat ini dengan lagu penghentar Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan riuh dengar keputusanku enak melihat maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar alamnya. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar. Kau Allahku,
Ibu yang diberkati Tuhan, kita sedang dalam doa, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kepercayaan kami adalah setia dalam kehidupan bertanggung jawab, melaksanakan akan tugas dan tanggung jawab yang kami lalui di hidup ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami telah diwarnai dengan kasih yang Tuhan mau nyatakan. Dengan berkat yang berlimpah yang Tuhan beri. Dengan kasih yang boleh kami terima lewat anugerah-Mu yang sungguh sempurna, yaitu nafas kesehatan, sehingga kami boleh mengelola akan segala berkat kehidupan kami saat ini. Maka Tuhan, sejatinya kami tetap terus memerlukan akan hadirnya Tuhan, lewat kami mencari Tuhan dalam peribadatan di saat ini. Maka Tuhan, Engkau berkati akan ibadah pembinaan rohani Kristen Katolik Pemprov DKI Jakarta di saat ini. Karena arti kehadiran-Mu memberikan kenyamanan dan memberikan kekuatan bagi kami di tengah penatnya pekerjaan yang kami lalui. Maka firman-Mu yang hidup, Roh Kuduslah yang memberkati kami, sehingga kami semua terpanggil untuk mencari dan untuk memuliakan Tuhan di saat ini. Maka ibadah di saat ini kami buka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sambut dengan pujian dengan sayap-Mu. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganku arsaruku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan berbagi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat mahat ini, ku pegangkan tanganku, aku berserah, kan ku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setiap domba merindukan air kehidupan untuk melanjutkan akan kehidupan yang ia mau jalani. Begitu pula kita sebagai manusia selalu merindukan akan firman, agar supaya kehidupan kita tetap terus terarah dalam kasih yang mau Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Maka di saat ini kita akan dibimbing oleh pewartaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh, saya sebut dengan kasih, Ibu Pendeta Dr. Joyce Anekerantung, Magister Teologi. Waktu dan tempat, saya persilakan. Shalom saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam kita mendengarkan dan kita akan menghayati akan firman Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa Surgawi atas apa yang Engkau lakukan bagi kami. Kuasa kasih-Mu selalu Engkau nyatakan bagi kami, sehingga sejenak kami menoleh akan kasih dan kesetiaan-Mu bagi kami, lewat kami berkumpul dalam peribadatan kami. Walaupun kami disatukan lewat media online ini, tapi kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang menyertai kami. Mungkin kami dalam perbedaan jarak dan tempat, tetapi kami bersyukur lewat media online ini. Tuhan berada bersama-sama dengan kami.
Ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kasih-Mu. Tuhan sendiri yang menyatakan firman kebenaran-Mu bagi kami. Dan kami menerima berkat dari Tuhan. Inilah doa kami. Kami siap untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab yang akan kita baca dan kita akan renungkan pada saat sekarang ini, sehubungan juga dengan tema ibadah kita, di dalam 1 Korintus pasal 3, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 3, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Shalom saudara-saudara, salam sehat, salam tangguh, salam berkemenangan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara atau ada pertanyaan sehubungan dengan tema kita, mengapa kita harus bekerja? Apa hakikat dari kerja atau apa motivasi kita bekerja? Haruskah kita bekerja? Nah, saudara-saudara, apa hakikatnya menjadi kawan sekerja Allah? Saudara-saudaraku yang kekasih, menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan ini, marilah kita melihat bagaimana kita memahami manifestasi realita Allah dengan menjadi kawan sekerja Allah. Saudara-saudara, supaya kita memahami dunianya Tuhan, realitanya Tuhan, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, yang harus kita imani dengan tegas, yang harus kita amini tanpa ragu, yang harus kita pertahankan, yaitu konsep Allah di dalam diri kita manusia. Apa saja konsep Allah dalam diri kita manusia? Ada 4 hal yang saya mau sampaikan bagi kita sekalian. Yang pertama, kita melihat bahwa kita manusia adalah gambar Allah atau imago Dei. Kejadian 1 ayatnya yang ke-27. Dikatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya manusia.
Nah, saudara-saudara, inilah yang harus kita pahami. Bahwa kita manusia, baik laki-laki maupun perempuan, kita diciptakan menurut gambar Allah. Dengan demikian, saudara-saudara, kita adalah istimewa di hadapan Allah. Mengapa kita tidak diciptakan seperti ciptaan yang lain? Dunia dengan segala isinya diciptakan Allah, dengan Dia berfirman, maka jadilah, jadilah, jadilah. Ya. Tetapi ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah mengatakan dengan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Hal yang kedua, konsep Allah dalam diri kita manusia, bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah. Kita bisa lihat Mazmur 8 ayat 5 sampai 6a. Dia katakan begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Ya, kita lihat saudara-saudara, bahwa kita dibuat hampir sama seperti Allah. Artinya setelah Allah adalah kita. Ya. Yang ketiga, manusia diberikan mahkota kemuliaan dan kehormatan. Mazmur 8 ayat 6b dikatakan bahwa dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi saudara-saudara, manusia tanpa diberi jabatan, tanpa diberi kedudukan, tanpa punya uang, tanpa punya warisan harta, bagian kita, penciptaan kita, kita ini sudah dari sananya, saudara-saudara. Sudah bawaan kita, bahwa kita diberikan atau diberikan mahkota kemuliaan dan hormat. Ya, saudara-saudara, kita sudah mulia dan hormat. Tanpa gelar apapun sebenarnya, ya. Bukan karena ada gelar yang kita miliki, kemudian mengatakan bahwa dia itu hebat. Bukan karena kita memiliki perusahaan, kemudian dikatakan bahwa kita mulia. Bukan karena kita memiliki segala sesuatu, kemudian dikatakan bahwa kita sebagai manusia terhormat. Tidak demikian, saudara-saudara. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah, kita sudah memiliki kemuliaan dan hormat. Hal yang keempat, manusia dibuat berkuasa atas buatan atau hasil ciptaan Tuhan lainnya. Mazmur 8 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Saudara-saudara, supaya bisa berkuasa, maka manusia diberikan mahkota kemuliaan dan hormat seperti poin yang ketiga. Bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat, bukan dengan pemilikan kita. Bukan karena harta kita, mobil mewah, rumah mewah. Karena banyak kehormatan manusia, kemuliaan manusia itu hanya ditentukan dengan apa yang kita miliki atau apa yang dia miliki dan apa yang dia pakai. Padahal Alkitab bilang bahwa dengan mahkota kemuliaan dan hormat, dia berkuasa atas buatan tangan Tuhan dan diletakkan oleh Tuhan di bawah kaki kita. Sehingga saudara-saudara, hakikat menjadi kawan sekerja Allah. Karena memang hakikat kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Kita diberikan mahkota, kemuliaan, kehormatan, dan manusia diberi kuasa untuk mengatur dan mengelola, bukan kuasa untuk menindas ataupun untuk mengeksploitasi. Suaranya harus ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memaknai kita sebagai kawan sekerja Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan itu adalah suatu bentuk ibadah kita. Jadi saudara-saudara ingat,
pekerjaan yang kita lakukan adalah suatu bentuk ibadah kita. Dan kerja merupakan suatu rahmat dan anugerah, di mana intinya hidup dan kerja dipahami sebagai manifestasi kekuatan kebaikan oleh rahmat Tuhan. The power of goodness by the grace of God. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di antara kita. Dan bait Allah itu kudus, ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Itu berarti kita harus menjaga kekudusan bait Allah dengan melakukan segenap kebaikan. Karena itu adalah rahmat Allah bagi kita, saudara-saudara. Rahmat adalah kebaikan yang harus kita terima tanpa kualifikasi tertentu, tanpa syarat tertentu. Artinya tanpa memandang siapa kita diberikan rahmat oleh Tuhan. Apakah kita sopir, kita security, kita seorang staff, kita pejabat eselon, dan seterusnya. Jadi kita harus pahami bahwa kerja adalah rahmat, karena itu adalah anugerah dan kasih karunia, dan hanya Tuhan secara mutlak memberikan kasih karunia dan rahmat itu kepada kita. Maka saudara-saudara, dengan demikian kita harus menjaga kekudusan, kehormatan, dan kemuliaan yang dari Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, dan berbeda kita dengan hewan. Ya, kita lihat saudara-saudara, apa beda kerja hewan dan kerja manusia. Ya, kita lihat apa perbedaan kerja hewan dan kerja manusia. Yang pertama, dari sudut energi. Ya, hewan itu bekerja hanya dapat mengerahkan energi fisiknya. Dia tidak tahu apa di luar itu. Dia hanya tahu dia mengerahkan energi fisiknya. Ya. Sedangkan manusia, dia memiliki dan mampu mengerahkan energi spiritualnya. Ya. Jadi bukan hanya dia mengerahkan energi fisiknya, tetapi dia memiliki dan mampu mengerahkan energi spiritualnya. Yang kedua, dari sudut hasil kerja. Hewan dia bekerja hanya untuk keperluan survival dirinya. Jadi spesiesnya adalah dia bergerak, dia memenuhi kebutuhan untuk dia makan, dia minum, berketurunan, membuat tempat berteduh seperti sarang atau liang, ya. Tetapi manusia melebihi kebutuhan survival biologisnya, memenuhi kebutuhan psikisnya, dan dia punya konsep bagaimana masa depannya dengan cara dia menabung, mengumpulkan, memikirkan masa depan. Tidak demikian dengan hewan. Yang ketiga adalah makna kerja. Jadi saudara-saudara, hasil kerja hewan tidak dapat dimaknai oleh hewan itu sendiri. Dia tidak tahu maknanya apa dia bekerja. Hanya manusia yang dapat memberi makna atas pekerjaannya sendiri. Pemaknaan hasil kerja itu seperti yang difirmankan Tuhan pada kita hari ini. 1 Korintus 9 ayat 13 dan ayat 14 dia katakan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan orang akan nampak hasilnya. Apakah itu baik atau tidak baik? Apakah itu memuaskan atau mengecewakan? Jadi saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa masing-masing pekerjaan akan teruji oleh api. Ya, artinya itu akan diuji dengan bagaimana kita bekerja keras, bagaimana kita bekerja dengan tulus, bagaimana kita bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Karena hasilnya orang yang tahan uji itu tentu saja akan mendapat upah. Itu ayatnya yang ke-14. Yang keempat adalah bagaimana motivasi dan dorongan kerja. Saudara-saudara, hewan dorongan kerjanya adalah naluri. Jadi dia bagaikan software kehidupan
yang berfungsi otomatis dan berjalan dengan sendirinya, ya. Jadi dia berjalan dengan sendirinya. Jadi istilah rajin atau malas, efektif dan efisien tidak dapat dikenakan kepada hewan. Ada hewan secara alamiah rajin seperti semut dan lebah. Ada pula hewan yang dari sononya memang malas seperti halnya babi dan kerbau, ya. Itulah sebabnya babi dan kerbau tidak mungkin diberi seminar motivasi agar lebih rajin bekerja, ya. Demikian pula semut dan lebah tidak mungkin disuruh supaya lebih santai sedikit atau mengambil cuti tahunan dan pergi berlibur bersama keluarganya, ya. Manusia di pihak lain ada yang rajin dan ada yang banyak yang malas, ya. Saya tidak tahu saudara-saudara kita yang ada di Pemprov DKI ini, ya. Nah, kalau ada yang malas, Amsal 6 ayat 5 katakan, hai pemalas, belajarlah kepada semut, perhatikanlah tingkah lakunya supaya kau menjadi bijak. Sebenarnya ini satu teguran, saudara-saudara, kritikan, ya. Kalau kita mau belajar kepada hewan, ya. Jadi saudara-saudara yang rajin memiliki motivasi kerja yang besar, sedangkan yang malas miskin motivasi. Jadi saudara-saudara, secara umum manusia bekerja karena didorong oleh motivasi-motivasi yang rumit dan kompleks. Sehingga semakin kompleksnya manusia, dia tidak lagi menyadari motivasi kerjanya secara akurat, kadang-kadang seperti itu. Nah, saudara-saudara, apa sih motivasi secara umum kita bekerja? Yang pasti kita mengatakan bahwa saya bekerja karena ingin mendapatkan nafkah. Oke, seperti itu, ya. Kita ingin mendapatkan nafkah supaya kita bisa membeli makanan untuk kita makan dan seterusnya. Tetapi jangan hanya sampai di situ saja. Kalau orang tipe yang hanya sekedar mendapatkan nafkah, itu orang yang hanya tunggu-tunggu gaji saja, ya. Kemudian yang kedua, supaya bisa mengumpulkan penghasilan, ya. Jadi dia bekerja karena dia bisa mengumpulkan penghasilan. Dia bisa menabung untuk masa depannya. Ada yang mengatakan bahwa motivasi bekerja untuk membangun karir semakin cemerlang, untuk memperoleh jabatan lebih tinggi, untuk memperoleh kehormatan dan kepuasan batin. Ada yang mengatakan bahwa itu untuk mengaktualisasikan bagaimana potensi-potensi yang ada pada dirinya, seperti halnya potensi biologis, psikologis, dan spiritual. Kemudian bagaimana dia menemukan makna kehidupan, serta bagaimana mengekspresikan rasa tanggung jawab. Ya, ini motivasi-motivasi orang di mana apa motivasi dia untuk dia bekerja. Nah, saudara-saudara, mari kita hayati dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita bekerja sebagai kawan sekerja Allah. Apa yang selama ini dan sedang kita lakukan sebagai satu kawan sekerja Allah. Saya memberikan satu ilustrasi, saudara-saudara. Jadi ilustrasinya begini, ya, saudara-saudara, Bapak Ibu. Saat di areal pembangunan, ya, ada satu pembangunan sebuah bendungan irigasi. Seorang pekerja yang bernama Petrus, dia terjerumus ke dalam sebuah lubang yang cukup dalam, sehingga dia tidak mampu keluar sendiri. Dia berteriak keras minta tolong, ya. Nah, kemudian ada seorang pria makmur yang berdasi dan berkacamata hitam. Dia mendengar teriakan itu. Kemudian ditengoknya ke dalam lubang, tapi sambil dia lirik jamnya, jam Rolex di tangan kirinya. Kemudian dia berbicara di handphonenya. Lantas ia pergi buru-buru. Rupanya keperluan lain seorang pimpro ini lebih penting daripada nyawa seorang pekerja yang jatuh di dalam lubang. Beberapa saat berlalu, ada seorang insinyur
kontraktor proyek, dia mendengar teriakan Petrus yang jatuh ke lubang itu. Lalu dia mendatanginya. Dia memandang ke lubang dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil dia berkacak pinggang. Ia memberikan ceramah kepada Petrus. "Hei, kenapa kau begitu ceroboh," kata dia, "sampai terjerumus begini? Kalau berjalan jangan ngelamun dong. Matamu dipakai dong untuk melihat. Kamu payah deh. Di areal ini kan cuma ada satu lubang. Kamu kok masih terjerumus? Nanti kalau sudah keluar hati-hati ya, oke?" kata dia. Setelah berkata demikian, ia pun pergi. Beberapa menit kemudian, saudara-saudara, ada seorang mandor datang dan menghampiri lubang tersebut. Ia pun berusaha untuk menolong, katanya. "Saya akan membantumu. Ulurkanlah tanganmu dan saya akan mengulurkan tanganku," kata dia. Ya. "Jika berhasil kutangkap tanganmu, maka akan aku tarik keluar." Oke, kata si mandor ini. Lalu mereka mencoba saling mengulurkan tangan, tetapi tidak berhasil, saudara-saudara. Karena memang lubang itu terlalu dalam dan tidak mungkin hanya dengan mengulurkan tangan untuk saling meraih. Dan mandor itu pun menyatakan menyesal, menyerah, tidak dapat menolong. Saudara-saudara, setengah jam kemudian ada seorang pekerja yang bernama Bonar. Jadi dia datang mendekat lubang itu dan dia terkejut karena temannya terperangkap. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dan dilihatnya ada segulung tambang besar. Dan tanpa menunda-nunda lagi, diambilnya tambang besar itu, diikatnya pada sebatang tonggak, lalu ujungnya diikatkan ke pinggangnya. Sehingga ia turun dengan hati-hati, kakinya diinjakkan ke dinding lubang, kemudian Bonar mencurahkan segenap keberaniannya, seolah-olah nyawa Petrus tergantung padanya, dan akhirnya mereka berhasil keluar dari lubang tersebut. Saudara-saudara, dari ilustrasi yang saya sampaikan, mari kita lihat bagaimana penggambaran sikap kerja kita dengan ilustrasi di atas tadi. Yang pertama, sikap pimpro adalah sikap yang tidak peduli terhadap pekerjaan atau lembaga yang memperkerjakannya. Sering dia hanya mengatakan, emangnya gua pikirin, ini kantor bukan milik nenek moyang gue, ya. Peduli amat, mau untung syukur, mau bangkrut silakan. Gue di sini kan hanya sebagai orang gajian. Mau berkorban demi kantor, sorry ya, kata dia. Harus ada imbalan yang harus sesuai. Sikap intinya, saudara-saudara, tidak ada kepedulian dan sekedar untuk mencari nafkah saja. Jadi tipe-tipe orang seperti ini, pekerja seperti ini adalah tidak ada kepedulian dan sekedar hanya untuk mencari nafkah saja. Yang penting tiap bulan terima gaji. Mau kerja bagus, tidak dipikirinnya. Sikap yang kedua adalah sikap kontraktor. Seperti sikap NATO. No action, talk only, ya. Orang seperti ini jago ngomong, ya. Suka mengkritik. Tetapi jika diminta pertanggungjawaban, kerjanya hasilnya itu nol. Teorinya banyak, tapi implementasinya minus. Suka ikut-ikut seminar-seminar, tetapi hanya mencari di seminar itu hanya mencari kopi, makan siang yang enak di hotel-hotel. Bukan materi seminar yang serius yang dia mau ikuti. Kemudian jika terjadi kesalahan atau kegagalan, suka menyodorkan teori kambing hitam. Bekerja ala kadarnya, seenak udelnya. Jika ada masalah, lari dari tanggung jawab. Sikap yang ketiga adalah sikap sang mandor yang bekerja setengah hati. Awalnya bersemangat, tetapi tengah jalan dia disergap rasa malas. Lalu mandek terutama jika menemui kesulitan.
Awal-awal semangat, tetapi tidak ada komitmen yang kuat. Kalau ada pembentukan panitia, orang-orang seperti ini suka menjadi pengurus inti, tetapi ketika sudah mulai bekerja, tidak kelihatan batang hidungnya. Sikap yang keempat adalah sikap kerja bonar. Seperti namanya kalau kata orang Toba, ya, mungkin nanti dikoreksi oleh orang-orang Toba ya. Katanya Toba itu artinya orang benar atau lurus hati. Begitu ya Bapak Ibu dari Toba? Kalau saya keliru, mohon dikoreksi ya. Jika menerima pekerjaan, ia tidak berhenti sampai pekerjaannya selesai dengan baik dan benar. Ia tidak puas jika hasil kerjanya belum memenuhi standar profesional. Ia punya komitmen, mau berkeringat dan bekerja hingga pemberi kerja merasa puas. Sebagaimana Matius 25 ayat 21 dia katakan, maka tuannya itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah bekerja, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi saudara-saudara, ia pantang bekerja sembarangan. Ia mengharapkan penyelewengan, mengharamkan penyelewengan atas pekerjaan yang dipekerjakan kepadanya. Saudara-saudara, seharusnya kita juga menjadi seperti bonar-bonar yang memanifestasikan kerja dengan ketulusan hati. Kerja dengan tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, memiliki standar profesional. Saudara-saudara, inilah yang merupakan frame atau bingkainya Allah, bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apapun yang kita buat untuk Allah. Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Saudara-saudara, kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh seenaknya saja. Kita tidak boleh hanya mengatakan yang penting saya terima gaji. Kalau dilihat atasan saya rajin. Kalau tidak dilihat ogah ah. Tetapi apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, perbuatlah itu dengan segenap hati kita. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Jangan abal-abal, saudara-saudara. Tunjukkanlah kualitas kita sebagai kawan sekerja Allah. Maka kita akan menerima anugerah Tuhan dengan roh keberhasilan. Apa saja roh keberhasilan yang akan kita terima dari Tuhan? Kita akan menerima roh kebaikan dan kepercayaan, roh integritas dan kemajuan, roh cinta dan sukacita, roh keunggulan dan kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua saat ini apapun bagian kita di Pemprov DKI Jakarta, apapun tugas yang kita sementara geluti saat ini, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk menyatakan rahmat Allah di tengah-tengah dunia. Apapun pekerjaan kita, itu adalah ibadah kita. Sekalipun banyak tantangan, rintangan, pergumulan, hadapilah saudara-saudara. Nyatakanlah dalam hidup kita bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Namun dalam doa kita saya akan memberikan juga waktu kita sejenak untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami, terutama di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kami yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih ya Tuhan kalau pada hari ini firman-Mu menguatkan kami dengan menyatakan bahwa kami ini adalah kawan sekerja Allah. Dengan segenap pekerjaan dan kerja yang kami lakukan sebagai anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga Engkau mengajarkan bagi kami ketika kami memaknai bahwa kami adalah kawan sekerja Allah yang dibentuk oleh Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah, yang hampir serupa dengan Allah,
yang dimahkotai dengan kehormatan kemuliaan bagi kami, dan bagaimana juga kami diberikan kuasa untuk kami bisa melakukan setiap apa yang menjadi tugas kerja kami. Bagaimana kami juga melakukannya itu dengan penuh kesungguhan hati, dengan berkomitmen, dengan menyatakan dan juga dengan profesionalitas kerja yang berkualitas. Dan kami mempertanggungjawabkan semua pekerjaan ini bukan hanya di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah sebagai penganugerah pekerjaan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat yang kami boleh nikmati lewat usaha dan pekerjaan kami. Kalau bukan Tuhan yang memberikan bagi kami, maka kami tidak memiliki apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang memberikan bagi kami dapat menikmati akan kehidupan kami, menikmati hasil pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, di tengah kehidupan kami di mana kami berada. Kami bisa menempati tempat tinggal, kami bisa mendapatkan makanan dan minuman, kami bisa berekreasi sebagai berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua berkat dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bersama sebagai satu persekutuan yang ada dalam persekutuan ibadah bersama pembinaan rohani Pemprov DKI Jakarta. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami baik dari pusat sampai di daerah-daerah dan pelosok-pelosok terpencil. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden dan juga segenap jajarannya. Kami berdoa untuk gubernur dan sampai segenap jajarannya. Kami berdoa bersama untuk ASN Pemprov DKI Jakarta. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka. Pertolongan Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat sekarang ini dunia secara global dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ada anak-anak Tuhan yang terkonfirmasi menderita COVID. Mereka berjuang, bergumul dengan penderitaan mereka. Banyak saudara-saudara kami yang dipanggil oleh Tuhan karena mereka menderita atau mereka mengalami terjangkit COVID-19 ini. Tetapi lebih dari itu juga kami berdoa ada begitu banyak saudara-saudara yang bersyukur karena mereka boleh dibebaskan dan boleh sembuh karena mereka boleh dibebaskan dari COVID-19 ini. Tapi lebih daripada itu kami bermohon Tuhan berkatilah dengan upaya pemerintah saat sekarang ini dengan dijalankannya vaksin COVID-19 ini supaya semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai penderitaan hidup mereka. Mungkin bergumul dengan segala sakit penyakit mereka, bergumul dengan berbagai kekurangan kehidupan mereka. Anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Begitu juga mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka, masing-masing Tuhan berkati, sembuhkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Betty Simatupang, pensiunan dari Diskomin Potik. Saat ini dia dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga untuk Bapak Jariel Simbolon Esa, di mana sekarang ini juga dia dipanggil oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Jariel Simbolon sebagai pensiunan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, keluarganya yang berduka, Tuhan juga menopang hidup mereka, memberikan keteguhan iman. Tuhan Bapa di dalam sorga, dalam doa kami ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur,
untuk setiap apa yang Tuhan anugerahkan, baik ketambahan usia setahun secara pribadi ataupun dalam usia pernikahan, dan berbagai-bagai berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan Bapa di dalam sorga, lihatlah kami sebagai anak-anak-Mu. Banyak yang kami mau mohon, pergumulan-pergumulan kami. Secara pribadi kami akan mengungkapkan kepadamu ya Tuhan, dalam doa pribadi kami, masing-masing kami berdoa. Ya Bapa, dengarkanlah seru doa kami yang kami sampaikan secara bersama-sama dalam satu persekutuan, tetapi juga yang kami sampaikan masing-masing pribadi kami. Engkau mengetahui kedalaman hati kami. Engkau mengetahui segenap kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Engkau mengetahui problem atau masalah-masalah kami. Tuhan tahu kami ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menjawab akan setiap doa dan permohonan kami. Inilah doa kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami untuk berdoa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, luar biasa pesan firman yang kita dapatkan tadi. Maka kiranya firman itu jangan kita penjarakan dalam diri kita, tetapi yang firman itu dapat bebas, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya firman itu akan menjadi nyata dan membantu kita dalam rangka mengaktualisasikan akan kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari. Maka saat ini kita akan mendengarkan warta ibadah yang akan disampaikan oleh pengurus Binro. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Warta ibadah bimbingan kerohanian Kristen pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Joyce Aneke Rantung MTH atas pelayanan firman-Nya hari ini. Semoga pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan dan apa yang telah diberitakan menjadi rema bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih juga kepada semua teman-teman, saudari-saudara yang telah ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Pemandu acara, Saudara Valentino Mokalu, STH. Pianis dan song leader, Saudara John Peter Nainggolan, MPD. Semoga pelayanan kita hari ini menjadi dupa yang harum bagi Bapa di surga. Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir. Ibadah ini diadakan setiap hari Jumat melalui media Zoom. Mari ajak teman-teman lain yang belum datang hari ini untuk bersama-sama dengan kita beribadah memuji Tuhan. Ibadah setiap Jumat hanya diselenggarakan oleh Binro Kristen Katolik Balai Kota bersama Korpi Pemprov DKI Jakarta secara virtual.
Mohon karyawan-karyawati Kristen Katolik yang dari wilayah dapat mengikuti ibadah tersebut bersama-sama. Minggu depan, tanggal 19 Maret tahun 2021, kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta David Martua Simatupang. Bagi yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan atau mengusulkan hamba Tuhan, pendeta atau romo dapat menghubungi Ibu Kori di nomor 0812 9918 758 atau Ibu Nova di nomor 0812 8769 399. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tibalah kita untuk mengakhiri ibadah saat ini, dan kita akan mendapatkan berkat dari Tuhan oleh hambanya Pendeta Joyce Rantung, MTH. Mari saudara-saudara, kita akan menutup ibadah kita ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah diberkati dalam pelayanan ibadah dari awal hingga akhirnya. Sehingga ya Tuhan, kami lebih memantapkan langkah kaki kami untuk kami kembali dalam kehidupan kami setiap hari, untuk menjalankan tugas dan kerja kami dan amanat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, di mana kami pergi dan kami berada dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan dimanapun Tuhan sampaikan untuk kami pergi dan berada, dan juga terutama dalam kehidupan pekerjaan kami. Terima kasih ya Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta perantaraan Roh Kudus akan senantiasa memberkati, melindungi, menyertai kita saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pendeta, Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup dengan foto bersama, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudari Mary Sinaga dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Shalom bagi kita semuanya, salam sehat. Kiranya pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Terpujilah nama Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan dirimu.
kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu dewa di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 doa di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu, mari kita bernyanyi bersama. Walau 1000 doa di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 doa di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih persembahan pujian yang begitu indah dari Saudara Mary. Baik, saudara-saudara terkasih, Bu Pendeta dan Bapak Ibu semua, saya kira ini akhir ibadah kita, tapi sebelum itu mungkin kita berfoto bersama. Silahkan yang sinyalnya bagus, dapat menyalakan kameranya. Kita ada 4 slide di sini yang difoto. Kita mulai ya. Silahkan kalau yang mau menayangkan wajahnya. Baik, kita mulai slide pertama ya. Bu Yati dan Bu Aryani mungkin belum apa ya. Baik, saya mulai ya. Slide 1 ya, tahan ya. 1, 2, 3. Bentar ya, masih ada 3 slide lagi. Baik, kemudian slide 2 ya. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, kemudian slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, mungkin itu aja yang bisa kita
kita terima pada hari ini. Terima kasih Ibu Pendeta, Bapak Ya, Ibu terima semua. kasih Pak Mohon Riki. izin kita tutup Ya. pertemuan ini. kasih. Tuhan berkati kita Terima semua dan keluarga kita. kasih. Amin. Bapak Yesus Ibu, berkati ya. Ibu. Mohon izin saya Terima tutup kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan semuanya. memberkati. Terima